pasca pertemuan relawan Gibran Jokowi, langsung DPP PDIP merespon akan memanggil hari ini Mas Gibran ke Jakarta. Mas Gibran pun pasrah, saya siap dihukum. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini peringatan keras kepada Mas Gibran atau hanya sebatas klarifikasi? Atau menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mas Gibran, putra Pak Jokowi, yang kemarin relawannya berbuat yang mungkin membuat DPP PDIP, loh kok bisa? Karena para relawan Gibran Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Dan hari ini Senin, Mas Gibran dipanggil ke DPP. Saya siap untuk mendapatkan hukuman. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita lihat di CNN Indonesia, Gibran dipanggil PDIP usai temui Prabowo di Solo, dihukum, saya ikut. Kemudian yang kedua kita lihat di Republika, FX Rudi sebut tak tahu Gibran dipanggil DPP PDI Perjuangan. Dan selanjutnya di Liputan 6, video usai dampingi Prabowo, Gibran dipanggil DPP PDI Perjuangan. Kita pilih yang pertama saja, yang kedua dan ketiga kita tambahkan dan kita analisa. Di CNN Indonesia, Gibran dipanggil PDIP usai temui Prabowo di Solo, dihukum, saya ikut. Judul yang begitu serius. Jakarta, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku akan memenuhi panggilan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan pada Senin 22 Mei usai dihubungi telepon dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Sabtu kemarin. Menurut Gibran, panggilan itu datang sehari setelah Gibran mengumpulkan relawan untuk bertemu dengan calon presiden dari Gerindra Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar, Jumat. Bukan teguran, tapi Senin besok saya dipanggil ke DPP PDI. Dijelaskan Gibran dirinya mengaku tidak mengetahui tujuan DPP PDI Perjuangan memanggilnya. Ia menduga hal itu tak lepas dari pertemuan relawan Gibran dan Jokowi dengan Prabowo. Jadi sudah ada perasaan mengarah ke situ. Gibran memastikan dirinya siap memenuhi panggilan DPP PDI Perjuangan Senin pekan depan, maksudnya hari ini. Bahkan siap menerima hukuman jika pertemuannya dengan Prabowo dianggap salah oleh partai. Saya ini cuma kader baru, kader muda, dipanggil, ditegur, dihukum, monggo silahkan saya ikut. Ia menegaskan bahwa pertemuannya dengan Prabowo sebagai hal wajar. Sebagai wali kota Solo, ia sewajarnya menjamu tamu-tamu yang berkunjung ke daerahnya, terutama pejabat tinggi negara. Bahkan Pak Anies pun saya dampingi. Tuan rumah harus mendampingi tamu sebagai sohibul bait. Gibran memastikan pertemuan dengan Prabowo sama sekali tidak berkaitan deklarasi relawan kepada Prabowo. Ia berada di luar forum ketika Prabowo berorasi di depan para relawan. Kemarin saya hanya makan malam saja. Urusan pencapresan kan kemarin saya minggir. Aku kan tidak ikut beliau. Ketika beliau, maksudnya Pak Prabowo, orasi dan lain-lain. Kan saya minggir. Saya kan nggak ikut-ikut. Ini serius tuh.
gak ikut-ikut. Apakah? Oke, kita lanjutkan dahulu. Keputusan relanya mendukung Prabowo, kata Gibran, murni aspirasi arus bawah. Ia mengklaim para relawan bertindak atas keputusan sendiri. Yang namanya relawan itu tidak bisa dipaksa, harus ke sini, harus ke sana. Tidak bisa. Relawan itu orang-orang yang mengkritisi atau orang-orang yang kritis, objektif. Oh, ada kalimat objektif. Lebih lanjut, Gibran tak menampik saat ini relawan terbagi menjadi dua kelompok besar. Sebagian pendukung Pak Prabowo, selainnya mendukung Pak Ganjar. Tapi kemarin menemui Mas Anies, mungkin juga Mas Anies. Hanya di sini kok tidak ditampilkan. Memang ada yang dukung Pak Prabowo, ada yang dukung Pak Ganjar. Kalau saya disuruh ngumpulin pendukungnya Pak Ganjar, pasti kemarin lebih banyak lagi yang datang. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Itulah yang dijadikan headline di berbagai media, dan hari ini Mas Gibran siap datang ke DPP PDI Perjuangan. Menurut analisis saya, pertama, bahwa apa yang dilakukan pada hari Jumat oleh relawan Gibran Jokowi, dalam bahasanya Mas Gibran, itu alami, objektif dilakukan, kritis dilakukan oleh para relawan Gibran Jokowi. Dalam bahasanya Mas Gibran, kita tidak bisa mengutak-ngatik, tidak bisa mengarahkan ke sana atau ke kemari, membawa ke sana kemari para relawan. Tetapi itu adalah spontanitas para relawan. Mungkin kalian akan bertanya, mungkinkah yang disampaikan Mas Gibran ini adalah benar? Kalau melihat dari teks yang ada, ya itu benar. Maksudnya benar berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran. Tetapi di belakang teks itu selanjutnya berbagai indikasi yang akan berkomentar. Mungkin ada sebagian yang kalian bertanya, masa sih relawan Gibran Jokowi itu berdasarkan yang ada, tidak ada arahan dari seseorang untuk mendukung atau sebaliknya. Ya, kalian mungkin pasti ada pertanyaan seperti itu. Tetapi bahwa Mas Gibran mengatakan ini adalah objektivitas dari para relawan. Ya, kita serahkan saja. Itu disampaikan Mas Gibran. Selanjutnya publik akan memberikan penilaian yang lain. Bahwa kalau di dalam ilmu politik sering kita mengatakan itu adalah dramaturgi. Mungkin iya, mungkin tidak. Dramaturgi itu adalah apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu berbeda yang di belakang. Tetapi apakah ini atau iya atau tidak, itu perlu ada sebuah riset untuk mengatakan iya atau tidak. Tetapi bahwa kalimat yang disampaikan Mas relawan seperti Mas Gibran maksudnya seperti itu. Tetapi yang kedua ini penting. Bahwa Mas Gibran langsung satu hari sesudah Jumat Sabtu itu dikontak oleh DPP, maksudnya Sekjen, dan beliau siap hadir di hari Senin, hari ini. Itu pertanda bahwa Mas Gibran siap bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di Solo kemarin antara relawan Gibran Jokowi dengan Pak Prabowo ataupun sebaliknya. Intinya pertemuan malam hari itu. Dan yang terjadi bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Gibran, saya tidak ada kok, saya di luar forum itu. Hanya pada waktu makan malam, iya, memang saya mendampingi, kata Mas Gibran. Ini juga dilakukan kepada semua tokoh. Terhadap Mas Anies Baswedan ke Solo pun, beliau, Mas Gibran juga mendampingi. Jadi kalau menurut saya, memang sebagai tokoh, wali kota Solo, ya layak untuk mendampingi siapapun. Apakah mereka satu partai ataupun berbeda. Jadi ya sewajarnya lah, seharusnya lah seorang seorang wali kota nomor 1 di Solo, Surakarta itu mendampingi siapapun. Tanpa harus melihat, oh ini dari A, dari B, dari C. Itu adalah bagus. Hanya
Selanjutnya, beliau keluar dari forum ketika ada pertemuan relawan sama Pak Prabowo. Nah, apakah ini benar atau tidak? Selanjutnya nanti pada klarifikasi ke Sekjen, ke DPP, kemudian akan yang menjelaskan. Dalam hal ini menurut saya, keberadaan Mas Gibran menerima tamu siapapun itu adalah ya untuk kemajuan kota Solo, maksudnya Surakarta. Bahwa sebagai tokoh nomor satu, beliau akan siapapun lah, tidak terjadi hanya Mas Gibran saja, terhadap siapapun, itu memang harusnya begitu. Jadi kalau memang ada yang penting untuk diterima, ya diterima saja, dan kemudian pasti ada sesuatu. Bahkan lawan politik pun tetap akan menjadi sesuatu. Kalau ngomong Indonesia itu kan tidak ada lawan politik, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu kan mau menampilkan atau menghadirkan yang terbaik, dan sangat mungkin di dalamnya akan ada komunikasi politik yang mendalam. Meskipun lawan politik selanjutnya bisa bertemu. Jadi hari ini Mas Gibran dipanggil DPP dan siap hadir, appreciate untuk pernyataan tersebut. Dan kita nanti lihat apakah Mas Gibran hadir dengan berbagai jawaban yang konsisten dengan apa yang disampaikan di berbagai media yang ada. Kemudian yang ketiga, bagaimana seharusnya DPP PDIP? Kalau menurut saya ya wajar juga Mas Hasto sebagai Sekjen DPP atau Sekjen PDIP memanggil Mas Gibran. Ini perlu ada tabayun, klarifikasi. Apakah yang dilakukan oleh Mas Gibran itu keluar dari kode etik partai? Maksudnya, Mas Gibran adalah kader partai, kader PDIP. Kemarin maju lewat PDIP, sampai hari ini adalah bagian dari PDIP. Dan hari ini juga PDIP sudah memutuskan, mendeklarasikan 21 April kemarin ke Mas 21 April atau Mei ya? Pada waktu hari Kartini kemarin. Kalian masih ingat kan? Mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai bakal calon presiden. Bu Megawati langsung menyampaikan, dihadiri juga Pak Jokowi. Itu pertanda bahwa DPP PDIP sudah memutuskan bakal calon presiden. Dan seharusnya seluruh kader itu seia sekata. Kalau tidak, maka perlu ada sebuah dialektika mengapa kok berbeda. Nah, tetapi di sini pada hari ini PDIP memanggil Mas Gibran mau hadir, tinggal bagaimana isi yang nanti yang disampaikan. Bahwa tertib organisasi itu penting untuk kebaikan partai. Ya, memang pada dasarnya berdemokrasi itu bebas untuk menyampaikan apapun. Tetapi bahwa sebuah partai itu mempunyai sebuah kebijakan partai untuk mengarah ke depan. Salah satunya menuju Pilpres 2024. Apakah keberadaan Pak Prabowo di Solo diterima Mas Gibran, kemudian makan bersama, kemudian berorasi, dan relawan Gibran Jokowi menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo, itu melanggar atau tidak? Atau ini adalah sebuah strategi untuk menguatkan barisan Mas Ganjar, bahkan supaya misalkan ini adalah strategi putaran ketiga nanti. Ketika tidak ada 50%, maka ini adalah yang terbaik. Itu bisa saja terjadi. Nah, apakah klarifikasi nanti yang terjadi antara Mas Gibran sama DPP itu seperti itu atau berbeda? Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Perbedaan itu adalah hal yang baik, yang perlu ditampilkan, tetapi untuk mensinergikan antara DPP sama DPC atau DPD, yang menarik untuk wajib semuanya mengikuti irama. Selama selanjutnya DPP memberikan klarifikasi terkait dengan siapa yang didukung
Dan mengapa tidak yang lain? Mengapa tidak Pak Prabowo? Mengapa Mas Ganjar? Mengapa tidak Pak Prabowo? Meskipun Pak Prabowo pernah di 2009 menjadi bakal calon wakil presidennya Bu Mega sebagai ketua umum partai dan sebagai calon presiden pada waktu itu, tetapi belum meraih kemenangan. Dan apakah hal itu pada kesempatan ini akan menjadi hal yang dilihat berbeda? Maksudnya menuju 2024. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi kalian. Bagus Mas Gibran, silahkan mengklarifikasi ke DPP, dan DPP menurut saya juga boleh untuk mengambil sebuah sikap yang terbaik tanpa harus misalkan subjektif melihat ini. Karena Mas Gibran adalah sebuah aset untuk PDI Perjuangan untuk meraih 2024. Hal ini juga mungkin terjadi pada timnya Pak Prabowo ataupun bahkan ke Pak Anies Baswedan. Maksudnya perbedaan-perbedaan yang ada dalam satu lembaga. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.